Kembali disergap pemirsa, bus polisi yang ditumpangi puluhan siswa Bintara terguling setelah ditabrak truk di perempatan lampu merah Kota Jambi. Akibatnya seorang siswa Bintara SPN Polda Jambi tewas. Isak tangis puluhan rekan korban mengiringi pemberangkatan jenazah untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sejumlah petugas dibantu siswa Bintara berusaha mengevakuasi bus yang ditumpangi 22 orang siswa Bintara SPN Polda Jambi yang terguling usai ditabrak truk di perempatan lampu merah Jalan Marsda Surya Dharma, Pal 10 Kota Jambi. Akibat kecelakaan, Denis Yonas Trangen, siswa Bintara SPN Polda Jambi, tewas. Sopir truk dan 2 orang lainnya terluka parah dirawat di ICU. Setelah dievakuasi ke rumah sakit, jenazah korban Denis diberangkatkan ke kampung halaman di Papua, dilepas dengan upacara di Kargo Bandara Sultan Taha, Jambi. Pelepasan jenazah korban diiringi isak tangis. Hasil pemeriksaan polisi, truk bermuatan kayu kelebihan muatan. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kendaraan ini adalah tergolong kendaraan pengangkut pasukan. Kendaraan yang di belakang itu tertabrak di bagian kiri sebelah belakang, sehingga menyebabkan kendaraan terguling. Orang meninggal dunia, kemudian ada 2 yang sekarang dalam perawatan ICU. Selain menabrak bus, truk juga menabrak tiang penerangan jalan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat para pedagang menghalau petugas membongkar pasar tradisional di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Pedagang menolak pembongkaran karena tidak ada pemberitahuan dan belum ada kesepakatan. Para pedagang histeris dan berupaya menghalau alat berat eksavator saat akan dilakukan pembongkaran pasar Arjawinangun di Kabupaten Cirebon. Ratusan pedagang bahkan sampai terlibat bentrok dengan sekelompok orang yang ikut mengawal pembongkaran pasar dan sempat terekam video amatir warga. Pedagang yang kalah jumlah akhirnya pasrah, kiosnya dibongkar bersama dengan barang dagangannya yang belum dievakuasi. Para pedagang mengaku kecewa lantaran pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan dan dilakukan secara sepihak. Belum ada kesepakatan mengenai harga kios yang dinilai pedagang sangat mahal dan jauh dari normal. Hanya duduk di pinggir, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Masa saya mau berperang sama preman-preman, Pak? Artinya kecewa nggak, Bu, dengan sangat kecewa. Sangat kecewa. Pada siapa, Bu? Sama semua preman, semua apa-apa yang LSM apa saya nggak ngerti. Saya maunya yang benar, masa nggak lawannya sama preman. Para pedagang berharap ada solusi dari permasalahan ini yang sudah lama terjadi terkait revitalisasi pasar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar melaporkan. 2 kelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran hingga ke gang permukiman warga. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran viral di media sosial. Kamera CCTV ini merekam aksi tawuran 2 kelompok remaja yang terjadi di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, Babelan, Kabupaten Bekasi. Kedua kelompok saling serang bahkan sampai menggunakan senjata tajam. Tawuran terjadi di dalam gang hingga masuk ke pemukiman warga. Belum diketahui motif dari tawuran ini, namun diduga kedua kelompok telah merencanakan tawuran ini melalui media sosial. Tawuran ini terjadi pada dini hari saat kondisi jalan sepi. Itu pada bawa senjata tajam mau gimana? Iya, bawa senjata tajam. Tadi mau keluar masih banyak orang? Iya, keluar dan bangun, tapi saya nggak berani keluar, soalnya bawa senjata tajam. Ada korban nggak, Bu, yang tawuran? Nggak tahu itu. Selama Ibu di sini udah berapa kali yang tawuran, Bu? Yang malam Jumat itu, yang tadi malam, itu aja. Aksi tawuran di lokasi ini disebut warga kerap terjadi lebih dari 2 kali dalam sepekan terakhir. Tawuran ini membuat warga resah dan terganggu lantaran terjadi hingga masuk ke tengah perkampungan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.
Abdul Latif membunuh Sarah istrinya di Cianjur, Jawa Barat karena sakit hati. Hampir 2 bulan menikah, Sarah tidak menghargai Abdul Latif sebagai suami. Sementara ibu mertuanya menuntut uang meski sudah memberi mahar 150 juta rupiah. Abdul Latif, tersangka pembunuhan Sarah istri-istrinya di Munjul, Sukamaju, Kota Cianjur telah selesai menjalani pemeriksaan. Sejumlah alat bukti pembunuhan telah lengkap dikumpulkan polisi. Selain diperiksa, Abdul Latif mengakui membunuh dan menganiaya karena perlakuan korban yang tidak menghargai. Selain itu, hingga 1,5 bulan menikah, ibu kandung Sarah selalu ikut campur urusan rumah tangganya dan meminta uang. Karena sakit hati atau kekecewaan korban, tersangka terhadap korban maupun ibu korban yang selama pelaksanaan pernikahan atau berumah tangga diperlakukan tidak selayaknya sebagai suami dan sebagai menantu juga mendapat tuntutan dari ibu mertua. 2 pekan lalu Sarah ditemukan warga terikat serta mengalami luka bakar, tewas setelah dirawat di rumah sakit. Sarah dinikahi Abdul Latif 10 Oktober lalu secara siri dengan mas kawin uang tunai 150 juta rupiah dan janji memberi uang 1 miliar rupiah jika menjatuhkan talak. Tersangka terancam hukuman mati dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Seorang ibu muda di Rokan Hulu Riau diperkosa 4 orang teman suami korban. Pelaku bahkan menganiaya bayi korban hingga tewas. Polisi melakukan olah TKP di 2 lokasi pemerkosaan seorang ibu muda di Desa Mataho, Tambusai Utara, Rokan Hulu. Dari kasus ini 1 dari 4 pelaku telah ditangkap polisi. Korban menyebut pemerkosaan dilakukan 4 teman suaminya saat suaminya bekerja. 4 pelaku secara bergantian mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam, bahkan salah satu pelaku sempat melempar anaknya yang berusia 2 bulan hingga meninggal dunia. Selain diperkosa, korban juga dicekoki dengan narkoba. Kasus ini telah dilaporkan korban ke polisi. Saya diancam jangan berteriak, jangan dikasih tahu sama orang lain. Dan kalau saya tidak mau melayani orang itu, keluarga saya akan habis. Pas sampai meninggal dunia, betul? Ya, bintas sampai kejam-kejam. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan tambahan kepada para korban agar membuat lebih terang terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah yang dilakukan pemerkosaan ini oleh 3 orang, 4 orang, ataukah 1 orang? Tentu hal tersebut akan kita telusuri lagi sesuai dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang terjadi. Sementara itu 3 pelaku lain masih dalam penyelidikan dan diburu petugas. Korban berharap polisi bisa segera menangkap ketiga pelaku lainnya. Dari Rokan Hulu Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Seorang kakek diamuk warga karena berbuat asusila pada siswi SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga menangkap pelaku setelah korban meminta tolong. Pria ini emosi akan memukul seorang kakek yang melakukan tindak asusila pada putrinya di Jalan MH Sitorus, Kota Pematang Siantar. Sementara pelaku diamankan para pengemudi ojek online setelah sempat dikepung warga. Tindakan asusila dilakukan saat korban berjalan pulang dari sekolah. Yang kami dengar, ada bapak-bapak megang itu dia. Di mana, Bang? Kami kan posisi di Simpang BRI, ya. Lapangan, ya kan? Jadi adik ini tadi datang lapor sama kami karena di sini katanya nggak ada yang bisa dimintai tolong. Nah. Udah nangis-nangis ke Udah nangis. Jadi kami kejar dan ke akhirnya dapat di sini. Itu pun nggak ngaku. Ya? Dan keterangan adik itu dia dipegang dengan tangan kanan. Iya, itu jelas adik itu jadi saksi. Ada 3 orang. Meski berulang kali mengelak, pelaku kini diperiksa di kantor polisi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 ekor anjing terjadi di kawasan Taman Holis, Kota Bandung, Jawa Barat. Komplotan pelaku beraksi setelah memanjat pagar.
seorang komplotan pencuri memanjat pagar rumah incarannya di kawasan Holis, Kota Bandung, Jawa Barat. Seekor anjing sempat bereaksi, namun sang pencuri dengan cepat mengambil kandang yang berisi 2 anjing tersebut. Selama beraksi, satu komplotan pencuri menunggu di luar pagar. Kondisi pintu kandang yang terkunci sempat membuat para pelaku kesulitan mengambil 2 anjing jenis Pomix tersebut. Para pelaku berhasil membawa anjing incarannya setelah merusak kandang. Ngambil ini kan ke sini ngeliatin mau diambil nggak bisa. Akhirnya dibawa kandangnya, dibawa ke agak jauh di taman saya. Terus dirusak kandangnya gitu ya. Itu saya tahunya juga dari CCTV gitu. Situasi yang sepi membuat komplotan pelaku leluasa beraksi. Kasusnya ditangani kepolisian. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Jupita Meliana melaporkan. Warga geger mendapat teror kiriman peti mati. Sesaat lagi